Anggaran, Bapak Yuna Farhan. Selamat malam, Bapak. Saya pembahasannya kita sekarang pada A. Ya, ada satu lagi yang ini di sayap kanan, yang di sayap kiri ini dia mengaku anggota parlemen dari Republik Mimpi yang diduga terlibat dalam aliran dana dari Bank Sentral di Republik Mimpi. Sama-sama PD, Pak. Nyolong PD lagi. Masih diduga, Pak. Masih diduga. Oh, masih diduga. Masih diduga. Baik. Mungkin kita perlu mulai tanya dengan ini ya. Ini kenapa Anda mengambil uang dari BI, dari BI? Anda nggak malu itu? Gimana? Ya, pertanyaan itu sama sekali salah logikanya. Ya jelas dong, kalau BI itu tempat untuk ngambil uang. Ya, masa ngambil uang dari Lumpur Lapindo Sidoarjo? Nggak mungkin. Justru kalau mau ngambil lumpur ya di sana di Sidoarjo. Tapi kalau ngambil uang harus di BI gitu, Pak. Dari dulu tuh kan saya sudah pernah ngomong kalau DPR tuh kayak taman anak-anak. Jangan gitu dong, Gus. Itu kan Gus Pur waktu menjabat 6 tahun lalu. Bener kalau gitu. Nah sekarang kami ini sudah SD. Ya, masa anak 6 tahun yang lalu Gus Pur memang pernah bilang begitu. Bahwa Anda TK. Sekarang? Tapi sekarang kami ini semua sudah SD. Jadi mbak mungkin anak TK menerima uang sebanyak itu. Nggak mungkin, Gus. Tapi pura-pura lugunya ya sama. Ya tapi ini kan kita melihat Anda mengambil uang segitu banyak ya. Itu uang itu kemana sekarang aliran uang itu? Ya sebagian sih memang saya bagi-bagikan ke partai kami. Memang untuk partai. Anda ya mahasiswa ya. Ini juga banyak sekali yang ngajukan proposal ke kami. Dan sebagian juga untuk proposal. Kami ini selalu dimintain, lalu kami berikan untuk proposal mahasiswa yang minta untuk kegiatan kampusnya. Ada juga yang untuk sunatan masal lah. Gitu. Iya. Anak SD. Anda itu menyebutkan tadi mengalir ke partai-partai. Jangan salah nanti. Memang ke partai saya lagi disangka DPD. Enggak. Hati-hati bicara ya. Ya terserah kalau Bapak merasa nggak nerima ya santai aja. Tidak DPD. Tenang. Santai ya. Ini kok ke saya marahnya, Pak? Ya jelas mata Anda ke saya. Iya. Tapi Bapak tegas ya mengatakan tidak ya? Tidak. Sekarang kita tanyakan ke Bang atau Mas Yuna ya. Bagaimana melihat fenomena ini? Ada aliran dana untuk pembuatan undang-undang gitu ya dari Bank Sentral di Republik Mimpi. Silakan. Ya, kalau dari data yang kami peroleh sebetulnya judulnya uang untuk diseminasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota DPR. Kalau itu sampai bunyinya. Jumlahnya berapa? Itu yang kita temukan 4,535 miliar. Tunggu pelan-pelan. 5,535 miliar. Itu menjalin hubungan baik sekali itu ya. 4,53 miliar ya. Jadi istilahnya bagian dari diseminasi dari undang-undang dan menjalin hubungan baik. Cuma kalau kita melihat lagi di belakang, kenapa uang itu sampai keluar? Sebenarnya ada beberapa pasal-pasal dari RUU yang merupakan kepentingan BI, yang ini harus yang telah diakomodasi oleh DPR sebagai pemilik fungsi legislasi gitu. Sehingga perlu diberikan upaya diseminasi dan hubungan baik di situ gitu. Teman-teman tahu nggak diseminasi dan hubungan baik. Hubungan baik. Kalau hubungan baik kalian semua tahu lah ya, hubungan baik. Kalau diseminasi itu sosialisasi lah, semacam ya, sosialisasi. jadi semacam kalau membuat undang-undang disampaikan dulu kepada anggota DPR ini ya supaya mendapatkan dukungan. Dan Anda yakin bahwa di sini sudah terjadi apa yang dikhawatirkan itu ya, disebut katakanlah semacam korupsi kan, karena menerima uang untuk kepentingan orang yang mensponsori undang-undang tersebut, gitu? Ya, ini kan bisa dikategorikan korupsi politik atau political buying ya. Jadi di mana seseorang yang memiliki suatu jabatan dia bisa dipengaruhi menerima atau menolak
Jadi tidak berbuat pun itu termasuk kategorisasi korupsi juga, dengan suatu imbalan tertentu agar dia menerima atau menolak itu tadi. Suatu pasal-pasal atau tergantung dari kepentingannya apa. Oke ya. Jadi Anda sudah tahu ya apa yang disampaikan ini karena Anda Sangat paham apa yang disampaikan sama tokoh muda ini, sangat paham saya. Udah nyolong bangga. masih diduga. Ini diduga deh Pendi. Iya. Atau ya. Ngomong-ngomong soal hubungan baik, saya juga belum berhubungan baik dengan Gus Pur. Saya mau tanya dulu. Ini ada apa hubungannya Pendi sama Gus Pur? Kamu ketahuan. Nggak, ini konteksnya apa dulu? Tunggu, tiba-tiba ada soal hubungan baik kan? Kita tahu ya sekarang nih mungkin Anda beranggapan Gus Pur agak kelihatan kurang fit karena banyak hujan. Musim hujan ini jadi apa? dia sebagai Mr. Pinky itu perasaannya halus, suka memperhatikan Gus Pur. Itu maksudnya hubungan baik. Ada apa? Bagaimana Gus? Untuk musim hujan ini apa solusi Gus Pur? Ya, cuaca sekarang itu kan memang agak dingin ya. Jadi orang tuh gampang masuk angin. Tapi kita nggak perlu khawatir karena sudah ada obat masuk angin alami yang telah terbukti khasiat dan kehangatannya. Jadi jangan salah pilih. Pilih yang rasanya enak dicampur sama teh anget. Gitu aja kok repot. Gus Pur ini guru bangsa apa ahli peramal cuaca sih? Tapi kembali ke soal ini, itu perhatiannya sangat baik. Kembali ke Anda. Anda menerima uang dari pihak-pihak tertentu untuk membuat undang-undang. Coba bayangkan. Ya, memang begitulah. Kalau kami tidak membuat undang-undang dengan tidak terima uang, ya apalah jadinya teman-teman kami semua. Sudah serius bikin undang-undang, tapi nggak dapat uang. Jangan, pertanyaan itu... Enggak, bukan. Itu membuat undang-undang saja perlu uang. Pertanyaan saudara ini betul-betul nggak realistis. Ya. Membuat sesuatu itu harus pakai uang. Uang buat martabak saja butuh uang. Ini Yang gila kita apa nih? udah dua loh Pak, tabu seperti itu ya. Ya. Oke, baiklah. Karena tampaknya perbincangan kita semakin seru aja. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi.